Jadi, kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Sebelumnya, apa sih sistem reproduksi wanita itu? Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk mereproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Nah, di sistem reproduksi ini juga terdapat beberapa bagian, di antaranya genitalia. Ada genitalia eksterna dan genitalia interna. Nah, kita bahas satu-satu dari genitalia eksterna. Sebelumnya, apa sih genitalia eksterna itu? Nah, genitalia eksterna adalah alat kelamin perempuan yang nampak dari luar atau yang bisa langsung dilihat oleh mata kita. Nah, terdiri dari apa saja? Yaitu ada mons pubis. Di sini ada mons pubis. Nah, kita lanjut ke klitoris. Di sini ada klitoris. Klitoris. Terus ada uretra. Terus ada himen atau selaput darah. Nah, terus ada vagina. Di sini vagina. Terus yang ini anus. Di genitalia eksterna ini juga terdapat dua kelenjar. Itu yang pertama adalah kelenjar Bartholin. Di mana sih kelenjar Bartholin itu? Kelenjar Bartholin berada di sisi-sisi vagina. Di sisi-sisi vagina nih. Sedangkan kelenjar Skene berada di samping-samping uretra. Samping-samping uretra. Fungsi dari kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene ini. Nah, kelenjar Bartholin fungsinya untuk melumasi vagina, sedangkan kelenjar Skene menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya ada genitalia interna. Sebelumnya, apa sih genitalia interna itu? Genitalia interna adalah sistem reproduksi wanita yang berada di dalam tubuh wanita atau yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Terdiri dari apa saja sih sistem genitalia interna ini? Yaitu ada uterus atau yang biasa disebut dengan rahim. Nah, uterus atau rahim ini merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir yang terbalik. Nah, di bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Terus selanjutnya kita ke ovarium. Ini ovarium. Nah, fungsi utama dari ovarium adalah untuk memproduksi ovum, hormon estrogen, serta hormon progesteron. Kita lanjut ke tuba falopi. Tuba falopi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju ke rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sel sperma saat proses pembuahan. Kita lanjut ke serviks. Ini bagian internalnya dan ini bagian eksternalnya. Serviks adalah di bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat sedang berhubungan seksual. Ini ada vagina sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan tempat masuknya sperma menuju ke sel. Kita akan membahas tentang tulang-tulang panggul. Nah, ada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor berada di atas linea terminalis yang biasa disebut dengan false pelvis yang berfungsi untuk menyokong abdomen, dan yang di bawah adalah pelvis minor yang biasanya disebut dengan true pelvis. Pelvis minor ini berada di bawah linea terminalis yang berfungsi untuk menyokong organ reproduksi. Besar, panggul dibagi menjadi 4. Ada 2 tulang coxae
yaitu sinistra dan listra. Terus ada tulang sacrum dan coccygeus. Terus di tulang koksa ini menjadi 3 bagian, yaitu ada os, ilium, ischium, dan pubis. Nah, di os ilium ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang tebal ini namanya crista iliaca, yang ini namanya spina iliaca, dan ini namanya spina iliaca anterior superior, yang di sini namanya spina iliaca anterior inferior. Di bagian belakang namanya spina iliaca posterior superior dan spina iliaca posterior inferior. Ada os ischium, yang di sini namanya tuber ischiadica, dan yang di belakang menonjol ini namanya spina ischiadica. Ini namanya acetabulum, dan di sini namanya foramen obturatum. Kita lanjut ke os pubis. Yang di sini namanya ramus superior osis pubis, yang di bawah namanya ramus inferior osis pubis. Bentuk segitiga namanya arcus pubis. Kita lanjut ke bagian coccygeus. Selanjutnya kita ke os sacrum. Yang menonjol ini namanya foramentarium, yang berlubang-lubang ini namanya foramina sacralia anterior. Kita lanjut ke os coccygeus. Os coccygeus terdiri atas 3 sampai 5 ruas. Selanjutnya ke artikulasio. Yang pertama ada artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan ilium ke sacrum. Yang kedua ada sacrococcygeus yang menghubungkan sacrum ke coccygeus. Yang ketiga ada sacroramus symphysis pubis. Jadi di sini saya akan membahas tentang ligamen. Yang pertama itu ada ligamentum sacroiliaca. Posisinya di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Selanjutnya ada ligamentum sacrospinosum. Letaknya di tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya ada ligamen sacrotuberosum. Letaknya itu di tulang sakrum ke tulang tuberosis ischiadica. Ligamen pubiscum letaknya di depan tulang coccyx di kanan dan kiri. Telur. Otot bagian luar yaitu musculus sphincter ani externum dan musculus bulbocavernosus melingkari vagina dan musculus parinea transversus superficialis. Ada bagian yang melingkari vagina bagian tengah dan anus, yaitu musculus iliaca coccygeus, musculus ischia coccygeus, musculus parinea transversus profundus, dan terakhir musculus coccygeus. Selanjutnya ada bentuk panggul. Bentuk panggul terdiri atas 4 bentuk, yaitu yang pertama ada gynecoid. Nah, panggul gynecoid adalah bentuk panggul yang paling umum pada wanita dan merupakan bentuk panggul yang paling baik untuk melahirkan, dikarenakan panggul tipe gynecoid ini memiliki rongga lebih lebar dan sehingga memberikan lebih banyak ruang bagi bayi saat melewati vagina. Selanjutnya, bentuk panggul android. Nah, bentuk panggul android ini tergolong sebagai tipe panggul laki-laki yang dikarenakan ukuran rongga panggul yang sangat kecil dan menyerupai panggul hati. Nah, terus bentuk panggul anthropoid. Nah, bentuk panggul anthropoid ini memiliki bentuk yang panjang dan lebih luas dari panggul android. Nah, beberapa wanita yang memiliki tipe panggul ini bisa melahirkan secara normal, tetapi proses persalinannya akan berlangsung lebih lama. Selanjutnya yang terakhir, bentuk panggul platyploid, yang jenis panggul gynecoid yang menyempit pada arah muka belakang. Diameter transversal jauh lebih dari diameter anteroposterior. Panggul ini ditemukan di 5% wanita saja. Selanjutnya kita akan membahas panggul bagian luar. Sebelum itu, kenapa sih kita harus melakukan pemeriksaan panggul? Nah, pemeriksaan panggul dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah bayi akan dapat keluar secara normal dari panggul ibu atau tidak. Pemeriksaan panggul terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama, distansia spinarum. Nah, dari spina iliaca destra ke sinistra, ukuran normalnya yaitu dari 23 sampai 25 cm. Selanjutnya distansia cristarum, dari crista iliaca destra ke crista iliaca sinistra dengan ukuran normalnya 26 sampai 29 cm.
Terus conjugata externa, dari simfisis pubis ke tulang lumbal kelima dari di bagian belakang dengan ukuran normal 18-20 cm. Kembali ke simfisis pubis dengan ukuran normalnya 80-90 cm. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salahnya dan banyak kata-kata saya yang salah.